Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nurul Fadilah. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian LGBT dan sejarah LGBT. Yang pertama adalah pengertian LGBT. LGBT atau yang disebut lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah istilah yang dibungkam sejak 1990-an. Lesbian adalah istilah yang digunakan untuk perempuan yang memilih orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Gay merupakan istilah untuk laki-laki yang memilih orientasi seksualnya sesama laki-laki, dan transgender adalah istilah untuk seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peran transgendernya. Gilbert Baker, seniman asal San Francisco, telah memberi simbol kepada komunitas LGBT tersebut berupa pelangi pada tahun 1978. Bendera dengan 8 warna itu menjadi saksi sejarah LGBT di dalam dunia. Awalnya perilaku ini digolongkan menjadi gangguan jiwa dalam DSM atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Kemudian dihapus oleh APA atau American Psychiatric Association. Setelah banyak peneliti yang membuktikan tentang seksual laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perubahan budaya, faktor-faktor yang memicu lahirnya perilaku tersebut diantara lain adalah faktor yang pertama adalah dari faktor keluarga, biologis, pergaulan dan lingkungan, moral dan akhlak, narkoba dan pornografi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah LGBT. Dalam Al-Quran telah diceritakan bahwa golongan ini telah ada sejak sebelum Masehi, yaitu zaman Nabi Lut. Kaum Nabi Lut adalah golongan manusia pertama yang memiliki terjadinya perbuatan tercela homoseks yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari keturunan Nabi Adam. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 80-82. Itulah kisah sejarah bangsa Sodom yang melakukan perilaku seks pertama di bumi. Rekaman tersebut menjadi bukti bahwa homoseksual adalah bagian dari penyakit sosial yang dibenci Allah dan para nabi. Setelah meninggalkan Nabi Ibrahim dan para malaikat yang telah dikirim Allah sebagai utusan, lalu mendatangi Nabi Lut. Para utusan mengabarkan bahwa kaum Nabi Lut yang durjana itu, termasuk istri Nabi Lut, tidak mau beriman, akan ditumpas habis di waktu subuh. Mereka meminta Nabi Lut mengajak pengikutnya yang beriman untuk segera menyingkir dari kota itu akhir malam. Sementara itu kaum Lut telah mengetahui bahwa beliau kedatangan tamu. Mereka tidak ragu-ragu untuk mendatangi tamu tersebut dengan berniat buruk. Mereka mengepung rumah Nabi Lut dan membujuk mereka agar menyerahkan tamu-tamunya. Namun kemudian Allah membutakan mata mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat Al-Qamar ayat 37-38. Itulah kisah sejarah bangsa Sodom yang melakukan perilaku seks pertama di bumi. Rekaman tersebut menjadi bukti bahwa homoseksual adalah bagian dari penyakit sosial yang dibenci Allah dan para nabi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah LGBT di Indonesia. Puncak eksistensi LGBT di Indonesia adalah ketika tahun 1982 mereka berhasil mendirikan kelompok hak asasi gay di Indonesia, dan organisasi sejenisnya terus bermunculan pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada tahun 2000-an, organisasi utama LGBT telah berubah warna nama menjadi Gaya Nusantara, Arus Pelangi, dan
GWLLINA. Pada 2006, puncak HLGBT berhasil dilaksanakan di kota Yogyakarta dan menghasilkan prinsip-prinsip Yogyakarta. Pada tahun 2010, aktivis LGBT juga berniat melakukan pertemuan LGBT, namun berhasil dibatalkan oleh MUI. Menyikapi hal tersebut, Wakil Presiden kala itu, yaitu Bapak Yusuf Kala, secara tegas meminta badan PBB United Nation Development Program atau UNDP ini untuk menghentikan aliran dana untuk LGBT. Untuk kasus di Indonesia, DPR selaku badan legislatif bahkan mencurigai eksistensi LGBT di pemerintah. Para aktivis LGBT ini selalu menjadikan isu HAM dan kebebasan berekspresi menjadi landasan utama mereka bergerak. Jika ditelaah lebih dalam, sudah jelas dikatakan bahwa kebebasan yang memiliki berbanding lurus dengan batasan ini harus dipenuhi pula. Hal ini diperjelas lagi lewat Undang-Undang Indonesia, yakni pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yakni dari Al-Quran dan Sunnah tentang LGBT. Pasangan homoseksual dalam bentuk liwat termasuk suatu tindakan yang memiliki dosa yang besar karena termasuk perbuatan yang keji yang merusak kepribadian, moral, agama seseorang. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 81. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bagaimana Nabi Lut menegur kaumnya yang melakukan tindakan sangat buruk, yaitu melampiaskan hawa nafsu kepada pasangan sesama jenis yakni laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual dan biseksual itu adalah perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan agama dan juga bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu merusak proses reproduksi dan juga dapat merusak mental generasi muda. Hal ini juga senada dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Nah, ayat-ayat itu disebutkan dan menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual pada sesama laki-laki, lalu melampiaskan nafsunya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak berminat dengan perempuan, ataupun sebaliknya, sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Lut, tetapi mereka tetap saja melakukan perbuatan homoseksual. Akhirnya Allah itu memberikan hukuman kepada mereka semuanya dan memutarbalikkan negeri mereka, hingga penduduk kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut, kaum lesbi, tertanam bersama dengan terbaliknya negeri itu. Nah, lanjut, Al-Quran juga merespon eksistensi transgender, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 49 hingga ayat 50. Ayat itu menjelaskan bahwa hanya ada dua jenis kelamin, yakni perempuan dan juga laki-laki. Tidak satupun ayat yang memperkenalkan ada jenis kelamin yang ketiga selain laki-laki dan perempuan.
Nah, Nabi SAW itu juga bersabda, Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Para ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian ataupun homo berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id, yang artinya, janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut ataupun kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut ataupun kain. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan homo dan lesbi itu haram hukumnya. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi itu diperbolehkan, maka hal itu bukan ajaran dari agama Islam dan juga bukan ajaran dari Al-Quran dan hadis, dan bukan pula hasil ijtihad para ulama yang mumpuni di bidangnya. Nah, dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, yang artinya Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai perempuan. Hal ini dari hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dari hadis-hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muhammad dari mata kuliah Bahasa Fikih. Berikutnya saya akan menjelaskan keterangan dari pandangan ulama tentang LGBT. Yang pertama adalah dari penjelasan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam pengertian tafsir Ibnu Katsir bahwa pengertian ayat 21 Ar-Rum yaitu di antara tanda-tanda Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri, yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, supaya kamu hidup dan merasa tentram kepadanya, yakni agar terciptalah keserasian di antara mereka. Maka di antara rahmat ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan sayang. Sedangkan tafsir Al-Qur'ani menafsirkan ayat Ar-Rum tersebut adalah bahwa ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu pada jenis yang lain. Sedangkan menurut pakar atau ulama Quraisy menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Dan juga di antara kekuatan Allah adalah diciptakannya kamu secara khusus pasangan hidup, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya. Kemudian yang kedua adalah Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa ma ya'lamun. Quraisy menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi seperti kurma dan anggur, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari laki dan perempuan, dan demikian ada apa yang tidak mau belum mereka ketahui.